Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di pertemuan ini. Alhamdulillah malam ini kita masih berkesempatan untuk bergabung di Bang, jadikan Pak host. Iya, ya. Jadi kan saya co-host ya. Iya Pak, baru Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung. Baik, Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung narasumber kita yaitu Pak Kurniawan Ilyas dengan materi yang diundur kemarin malam, yang sudah diundur tadi malam, dimajukan malam ini. Baik, mungkin langsung saja kepada Pak Kurniawan, kami persilakan dengan hormat untuk membawakan materi malam ini yang berjudul dengan review RKA AHS Belanja BBM SKPD. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf malam ini kemarin malam tertunda dengan berbagai kegiatan yang tidak bisa dihindari. Lagi menyusun PAK, jadi konsentrasi di tempat itu. Materi malam ini adalah materi bagaimana kita mereview belanja BBM itu sendiri, bahan bakar minyak ya, untuk kebutuhan SKPD ataupun kementerian lembaga yang menjadi pedoman ya, ketika menjadi pedoman untuk penggunaannya ataupun belanjanya, sehingga pentingnya kita melakukan review untuk memastikan bahwa ya, BBM yang digunakan oleh mulai dari pimpinan sampai di level terbawah itu dengan harga dan kualitas yang baik, ya. Bisa diukur berdasarkan hitungan-hitungan yang sangat presisi, sekalipun ada margin errornya di belanja BBM itu sendiri. Perhitungan dan penganggarannya tentu itu bagian dari bagaimana perencana, termasuk juga bagaimana pihak APIP itu sendiri memastikan bahwa BBM ini digunakan oleh SKPD menggunakan prinsip ya ekonomis, efisien, efektif ya, dan akuntabel. Tapi saya lebih banyak memakai pendekatan efisien, ya, efektif dan akuntabel. Sebab ekonomis itu tidak memiliki definisi operasional. Jadi audit ke kinerja itu mencantumkan ekonomis itu tidak memiliki definisi operasional yang terukur
bahkan variabel indikatornya juga tidak jelas ya. Untuk itu review ini, saya mengangkat tema review ini berangkat dari ada surat masuk di wilayah Inspektorat Kota Kendari tentang belanja BBM itu sendiri. Benar ya, dilakukan review. Tentu sekalipun saya bukan pihak yang mereview, tapi saya melihat banyak kelemahan-kelemahan ya yang bisa kita review, telusuri kenapa belanja BBM terjadi pemborosan keuangan negara, pemborosan keuangan daerah. Nah, tentu ini yang menjadi perhatian ya diskusi kita malam ini. Baik, pertama ya dasar hukumnya dan konsepnya bagaimana. Yang kedua, komponen perhitungannya. Yang ketiga, metode perhitungannya. Dan yang keempat, metode reviewnya. Ya, review kita ketahui adalah memberikan keyakinan yang terbatas atas hasil ya, atas kriteria dan kondisi. Sekalipun keyakinan yang terbatas, derajatnya lebih di bawah daripada audit, tetapi penting juga kita melakukan wawancara, mempertanyakan kepada pihak yang menyusun hal ihwal perhitungan untuk belanja BBM KLPD itu sendiri, sehingga negara tidak terjadi, keuangan negara tidak terjadi pemborosan yang selama ini hampir banyak terjadi ya. Nah, BBM itu termasuk ya tergolong belanja operasi. Kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan Menteri Keuangan ya nomor 101 garing PMK 02 garing 2011 tentang klasifikasi belanja, namun di PMK ini dia disebut belanja operasional. Kalau di PP 12 2019 dan peraturan Menteri Dalam Negeri 77 2020 dia disebut belanja operasi. Nah, konsep belanja operasi ini adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kuncinya adalah ada pengeluaran mulai dari pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pemerintah daerah ya, yang memberikan manfaat jangka pendek. Jadi itu konsepnya. Jadi pengeluaran ini tentu harus diukur ya untuk kegiatan sehari-hari. Berarti terukurnya pengeluaran belanja ini berangkat dari bagaimana kita menyusun dan menetapkan berapa konsumsi BBM di setiap SKPD, mulai dari kendaraan dinas roda 2 sampai roda 4. Jadi itu konsumsi. Nah, BBM ini bahan bakar minyak ini tergolong ya belanja barang dan jasa. Belanja barang jasa. Jadi belanja operasi ini di PP 12 tahun 2019, Permendagri 77 tahun 2020, dia tergolong belanja barang dan jasa. Sekalipun kita kenal ada 6 jenis belanja ya. Ada jenis akun belanja untuk belanja operasi. Nah, dia tergolong belanja barang dan jasa. Nah, objek dan dari jenis belanja barang dan jasa ya belanja barang ya digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang habis pakai ya, pakai habis atau barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Jadi
disinilah masuk ke akun ya, rekening belanja, termasuk belanja barang pakai habis gitu. Jadi kalau BBM itu kalau kita review di dokumen RKA-nya, RKA dari SKPD termasuk SKPD diri sendiri misalnya, tentu dia masuk belanja pakai habis, barang pakai habis gitu. Yang kedua adalah belanja jasa, misalnya belanja jasa yang manfaatnya kurang dari 12 bulan. Jadi ada beberapa teman-teman dari perencana juga memasukkan kadang belanja modal itu di belanja barang jasa. Sebenarnya barang-barang jasa ini ya berkaitan dengan manfaatnya kurang dari 12 bulan. Namun kita tidak bisa tidak membahas tentang belanja modal. Dan selanjutnya adalah belanja pemeliharaan ya, untuk mencatat pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan, peralatan, mesin dan seterusnya. Dan belanja perjalanan dinas untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah, luar negeri, dalam negeri, termasuk juga belanja uang dan atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Digunakan untuk menganggarkan uang atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi BBM ini dia masuk di akun rekening ya barang pakai habis. Kita ketahui ya pada rekeningnya ya, kalau kita lihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dia masuk kode rekeningnya 5102 ya. Nanti akan diuraikan apa-apa saja jenis kegiatan ya di bawahnya. 5102.0155 dan lain-lain lah. 01, 02 dan 03 dan seterusnya. Sesuai dengan klasifikasi yang saya sebutkan tadi. Barang pakai habis. Sama ketika di RKA juga ya. Ketika di RKA ini kode rekening. Ketika di RKA mulai diuraikan urusan wajib kah, bidang urusan apa, program, kegiatan, subkegiatan dan seterusnya gitu. Jadi ini berkaitan dengan belanja operasi, belanja modal, belanja BBM itu sendiri. Nah, komponen perhitungannya ya. Jadi saya membuka ada beberapa riset. Jadi saya lebih melihat riset ya daripada kira-kira. Jadi ada beberapa riset yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, salah satu instansi teknis yang konsen melakukan tupoksinya terhadap bagaimana rute perjalanan, termasuk juga darat, laut, dan udara ya. Jadi di Balitbang Kementerian Perhubungan saya mendapat literatur ataupun jurnal ataupun makalah tentang bagaimana sih konsep perhitungan BBM itu sendiri gitu. Jadi kurang lebih ada 4 ya. Jadi di Balitbang Kementerian Perhubungan ini kurang lebih ada 4 cara menghitung untuk menentukan berapa jumlah BBM ya setiap bulan itu sendiri. Nah, pertama jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan ini ada 3 ya, ada 3 yang menurut ketentuan perundang-undangan itu yang dibolehkan untuk untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat KLPD untuk digunakan sebagai kendaraan operasional ya, kendaraan dinas itu sendiri. Pertama sedan ya. Kalau kita ketahui sedan ya berarti di bayangan kita dia mobilnya pasti pendek, ceper lah. Kedua jeep, ya jeep juga kategorinya bisa masuk mobil-mobil Fortune ya, Fortune ya atau semacamnya yang model jeep ya.
atau minibus. Nah, minibus inilah juga yang familiar dipakai oleh pimpinan, termasuk juga di level eselon di bawahnya, menggunakan jenis kendaraan minibus. Dan selanjutnya, selain jenis kendaraan, tentu kita lihat isi silinder. Ya, isi silinder. Ada isi silinder di bawah 2000 cc, atau ada isi silinder di atas 2000 cc. Nah, itu akan berkaitan dengan bagaimana ya, penggunaan juga BBM itu sendiri. Yang ketiga adalah tahun pembuatannya. Nah, tahun pembuatannya ini kan kita ketahui bahwa efektivitas kendaraan dinas itu dia almost kurang lebih 5 tahun ya masa pakainya. Sehingga saya memperhitungkannya di 2017 ada yang di bawah, ada yang lebih dari tahun 2017 atau yang masih baru ya. Yang ketiga adalah juga jenis BBM dan kendaraannya, jenis BBM ya. Ada Pertamax, Petralite, Premium dan Solar. Mungkin premium ini sudah mulai hilang ya. Kalau di tempat saya ini tidak ada lagi jual beli premium. Nah, kalau solar ya masih karena biodiesel ya, biodiesel sendiri. Jadi ini yang menjadi konsumsi sehari-hari untuk kendaraan ya, kendaraan bermotor itu sendiri. Nah, metode perhitungannya adalah metode full to full, uji coba, struk atau kompleksitas ya. Jadi ini adalah metode perhitungan bagaimana kita full to full, artinya apa? Ketika kita ingin melakukan perhitungan dengan benar terhadap berapa konsumsi BBM, ya, maka digunakan pendekatan yaitu metode full to full. Artinya apa? Kita isi kendaraan kita full dan kita pakai sesuai jaraknya. Dan kita isi lagi di tahapan kedua lagi. Berapa kita akan isi. Ya, sehingga disitulah akan diukur antara jarak dibagi full lagi untuk pengisian kedua. Itu akan menghasilkan berapa liter per kilometer yang digunakan. Nah, ini metode umum ya. Yang kedua uji coba. Uji coba juga kita lakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang mobil dinas itu berapa setiap hari ya, apalagi SKPD yang mobilitasnya tinggi ataupun luas wilayah yang sangat jauh, panjang, sehingga ini bisa kita uji coba ya, uji coba untuk jarak dari satu kecamatan ke kecamatan lain dan juga. Nah, ketika metode struk, kita melihat struk ya, kita melihat struk rata-rata konsumsi satu bulannya untuk SKPD A, B, C, dan D. Untuk bidang A, B, C, dan D. Nah, ini jarang dilakukan. Tiba-tiba kita disodorkan sebuah hitung-hitungan yang sifatnya meramal. Ya, bukan meramal. Ya, sifatnya ya paranormal gitu. Kita tiba-tiba disodorkan kira-kira gitu. Padahal kan semua bisa terukur yang baik. Nah, ada juga metode kompleksitas. Nah, metode kompleksitas ini yang saya sebutkan tadi, tahun pembuatan, umur kendaraan, termasuk juga apa ya, jenis BBM, termasuk jenis kendaraan itu sendiri. Nanti kita masuk di perhitungannya. Ya. Nah, review BBM ini ya, pertama kita review juga jumlah kendaraan sih yang di atas di atas 2017 atau di bawah 2017. Untuk apa? Karena dengan usia kendaraan yang makin tua, penggunaan BBM itu makin boros ya, itu sendiri. Yang kedua, review umur teknis kendaraan. Umur teknis kendaraan itu ya, tentu kalau sudah di atas 5 tahun sudah bisa kita lakukan lelang ya, lelang atas barang dinas itu sendiri. Karena kenapa? Biaya perawatan atau pemeliharaan kendaraan dinas itu jauh akan lebih mahal
ya ketimbang dengan apa yang masih baru ya. Masih baru. Nah, selanjutnya adalah kita review juga jenis kendaraan dinas. Ya. Jenis kendaraan dinas kita ketahui yang paling murah konsumsi BBM-nya, artinya jaraknya lebih jauh per liternya, itu adalah minibus. Nah, tentu pengadaan minibus inilah yang menjadi yang tipe ya jenis kendaraan minibus, bukan bus ya, tapi minibus seperti Trio, seperti Ras dan lain-lainnya. Itu juga itu menjadi perhatian gitu, menjadi seperti Innova ya, itu menjadi perhatian bahwa dengan jenis kendaraan yang kita sudah tetapkan untuk belanjanya, untuk pengadaannya, akan bisa mengurangi biaya konsumsi BBM, ya, konsumsi BBM kendaraan dinas. Selama ini tidak terukur, cuma maunya pimpinan gitu, maunya selera ya, selera ataupun pokoknya berdasarkan selera saja, tidak diukur bagaimana efisiensinya, efektivitasnya, termasuk juga ini terjadi pemborosan ya keuangan daerah atau negara. Nah, ini saya mendapat hitung-hitungan ya. Setelah saya konfirmasi kepada yang bersangkutan, ya ini memakai kira-kira ya, tidak diukur dengan baik. Nah, sehingga inilah yang menjadi dasar kenapa hitungan ini tidak memadai, artinya dari aspek biaya per liter untuk satu hari ini, ya, satu hari kita lihat ya untuk 1 liter per kilometer ya itu sangat terjadi pemborosan ya, pemborosan sendiri. Nah, analisis konsumsi BBM ya. Jadi saya mengutip ada beberapa riset dari teman-teman Kementerian Perhubungan tentang analisis konsumsi BBM. Ya, jenis kendaraannya ya, tipe sedan, jeep, dan minibus. Jadi yang saya sebutkan tadi minibus ini tipenya ya, tipenya ini pun belum dikalikan dengan muatan misalnya, ataupun posisi topografi sebuah kabupaten kota ya atau provinsi. Jadi mana juga itu dipengaruhi dari topografi termasuk beban ya. Karena makin banyak tanjakan tentu konsumsi BBM ya, konsumsi BBM menurut beberapa ahli itu akan terbuang ya 15 sampai 20% ya. 15 sampai 20%. Jauh lebih boros ya. Termasuk juga cc-nya atau silindernya. Ini juga temuan bahwa ini riset ya, riset bahwa minibus ya jauh lebih ya, irit ya, lebih irit daripada tipe-tipe lain. Jadi memang pengadaannya juga harus dipastikan bahwa pajak ini, pajak daerah ini atau dana DAU, ya, dana transfer pusat itu khususnya DAU tidak dibelanjakan khusus ya, akan terkuras dengan bagaimana konsumsi BBM itu sendiri. Padahal kan masih ada belanja-belanja lain yang menjadi kebutuhan yang prioritas ya, yang utama atau yang wajib itu sendiri. Nah, kita lebih banyak disuguhkan analisis konsumsi BBM yang boros itu sendiri. Nah, untuk itu memang dengan riset yang sudah dilakukan ini yang saya yakin sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan kompetensi yang sudah ada dimiliki teman-teman Kementerian Perhubungan, tentu ini bisa jadi dasar ya, bisa jadi dasar kita menghitung ataupun menggunakan untuk tahun berikutnya gitu ya, untuk tahun berikutnya ya. Sama juga ya tahun pembuatan ya, ini di atas 2006 ya, ini riset ini nanti saya sampaikan risetnya ya di tahun berapa. Sama juga tahun pembuatannya, jenis kendaraannya. Nah, saya ini saya tambahkan ya, ini saya tambahkan RON ya. Kenapa BBM Pertamax ya jauh lebih irit ya, jauh lebih irit
daripada Pertalite dan apalagi premium ya, karena yang saya baca di literaturnya sendiri bahwa ya tadi pembakaran jauh lebih bagus di Pertamax sendiri ketimbang Pertalite dan premium ya, premium mungkin sudah hilang. Kalau di tempat saya ini di Kendari ini sudah hilang ini, dijual lagi di SPBU data di tempat lain ya. Maka untuk menghitung Pertamax-nya ke atas saya menggunakan pendekatan RON ya, RON. Kalau CN ini untuk solar ya, untuk solar. Jadi perhitungan kita lihat termasuk silindernya juga CC-nya demikian ya, demikian. Oke, kita lihat di perhitungannya ya. Jadi tadi metode full to full ya. Jadi ada juga metode menghitung rata-rata pemakaian BBM ya. Ini kita sudah terumus misalnya kilometer awalnya ya. Misalnya kalau kita menghitung posisi 0 ya atau kilometer awalnya di speedometernya ya di apa? Mana? Ondometernya ya 120. Akhirnya kita dapatkan ya, kita berarti ya, misalnya 124. Ya, jadi ya, dikurang antara berarti 4 kilo ya. Nah, konsumsi BBM-nya 5 liter ya. Maka kita temukan bahwa dia kalau lebih 5 liter ya tentu akan selisih BBM ya. Kalau pengisiannya 5 liter ya tentu kita akan ada selisih ya. Jika lebih dari 5 liter saya sampai dengan 0. Jika sama berarti ada selisih ya. Ada selisih. Ini untuk full ya. Nah, ada juga yang metode perhitungan gini. Metode full to full ya, odometer ya, odometer. Misalnya Pak Kurniawan melakukan tes konsumsi bahan bakar motor. Sebelum berangkat odometernya 20 kilo. Pada detik ini Pak Kurniawan mengisi BBM full tank. Kondisinya adalah sesampai di tujuan angkat di odometernya misalnya 21.000 ya kilometer. Pak Kurniawan kembali mengisi full tank. Pada struknya pengisian tersebut tercatat 20 liter. Maka kita temukan rumus bahwa kurang lebih 100 kilometer ya jadi selisih. Jadi perjalanan saya 100 kilometer. Ketika saya mengisi lagi pendekatan struknya ada apa? 20 liter ya, 7 liter. Struknya saya isi yang kedua lagi supaya full tank 7 liter, maka sesuai rumus bahwa hasil jarak dibagi liternya ya, berapa liter yang saya isi yang kedua. Selanjutnya seperti Asisa ya. Asisa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka, jarak tempuhnya sejauh 560 km. Jumlah BBM yang masuk di tangkinya adalah pengisian penuh. Kondisinya adalah kemudian Asisa melewati Unaha, melakukan pengisian kembali dengan tangki penuh ya 33,7 liter. Maka ya, sesuai dengan rumus yang tadi ya, berarti dikurangi berarti 16,58 berarti 1 kilometer ya 16 kilometer itu dihabiskan 1 liter ya, kita perhitungannya. Nah, kembali tadi kepada ini riset yang ada di Kementerian Perhubungan, ini sudah baku dan saya yakin bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena khusus untuk
jenis BBM. Nah, hasil riset di Kemenhub itu sendiri belum memasukkan Petralite. Ini Petralite adalah jenis BBM yang mungkin terbaru ya, terbaru. Sebelum ada Petralite kan yang dua jadi konsumsi adalah premium dan Pertamax sendiri. Sementara sekarang ada Petralite dengan RON ya, jadi saya melihat RON-nya yang full. Bagaimana kita memprediksi? Saya agak berbeda ya hitungan dengan teman-teman Kemenhub ya. Kemenhub itu sendiri berdasarkan data ya. Ini tidak bisa dibagi ya. Jadi berdasarkan data yang itu berbeda ya. Saya lihat dulu di sini. Kalau di Kemenhub ini saya share lagi data di Kemenhub. Mana nih? Ya. Nah, ini datanya, ini hasil riset ya di tahun 2009 malah. Jadi di mana saya kira sama ya jenis kendaraan. Pertamax ini 170 ya. 170 5 1188 nilai rata-ratanya ya. Ini nilai rata-rata ya hasil dari ini. Jadi rata-rata digunakan 11 liter ya, 11 liter 48 per kilometer ya. Premium juga jadi jauh lebih irit ini, lebih irit ketimbang kita premium. Nah, saya menggunakan standar premium untuk menghitung Petralite. Ini kan analis 2009. Nah, bagaimana cara menghitung Petralite termasuk Pertamax ya? Tentu pendekatan yang paling presisi atau akurasi itu pasti kita lihat RON-nya. Karena RON itu akan menunjukkan kadar pembakarannya. Kadar pembakaran. Dari literatur yang saya baca bahwa RON itu akan berkaitan dari pembakaran dan keawetan mesin dan termasuk juga ruang bakar yang ada di piston atau di blok itu sendiri gitu. Ya, di silinder ya. Gitu kalau itu yang ini berbeda hitungan saya, tapi saya mengacu di hitungan premium ya. Sehingga Pertamax bukan nilainya 11,70 sedan, bukan Jeep 10,85 dan minibus 11,88 atau di rata-rata 11,48. Ya, mari kita lihat ya. Jadi nah, ini tadi 10,70 itu saya berbeda. Mulai dari Petralite. Ya, standarnya Petralite, bagaimana kita menghitung? Kita harus lihat selisih ya antara RON ya. Jadi RON ini kan kalau premium RON 88, RON 88 sehingga Petralite dia di RON 90. Ya, jadi kurang lebih ada 12 ya, ada selisih 12 RON ya nilainya. Maka saya harus untuk menemukan 9, ini saya harus dulu cari ininya ya, cari sebelah 1,14 ya, 1,14 ini dari mana ya? Ini hasil perkalian ya, hasil perkalian premium dibagi RON ya, dibagi RON dikali 12 itu adalah selisih antara selisih antara 90 dengan 8 ya. 12 gitu. Sama juga selisih antara ini ya. Ini 14 ya, 14. Hitungannya dikali 14 sehingga akan menghasilkan dari bawah ya, dari Petralite ya. Petralite ini
ini 1,48, sehingga diperoleh hasil Pertamax sendiri. Jadi perkalian saya berdasarkan RON-nya, bukan berdasarkan karena tadi riset dari Kemenhub tahun 2009 itu tidak ada Pertalite. Maka untuk pendekatan yang paling mungkin itu kita melihat selisih RON itu sendiri. Ya. Ini sudah standar yang sudah bagian dari riset. Jadi bisa dijadikan pedoman mereview belanja BBM itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, silakan Aziza. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Seperti yang lalu, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bisa juga raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber mengenai dengan materi hari ini, ataupun mungkin juga ada yang ingin disampaikan kepada narasumber mengenai dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaan Ibu sekalian. Ya, silakan mungkin. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ditanyakan mungkin mengenai dengan materi malam ini, khususnya untuk materi yang baru saja dibawakan oleh Pak Kurniawan mengenai dengan review RKA AHS belanja BBM SKPD. Tadi sudah ditampilkan kepada Pak Kurniawan lembar Excel-nya, mungkin ada yang ditanyakan mengenai dengan proses perhitungannya atau apapun itu, silakan Bapak Ibu sekalian. Pas ya. Ya. Baik Pak, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin Pak closing statement-nya bisa disampaikan Pak. Oke, baik. Pertama, pertama kita lihat bahwa BBM ini kan adalah belanja yang paling setiap ada di SKPD. Jadi belanja-belanja barang jasa di SKPD, di mana juga banyak menguras APBD kita. Jadi tentu peran kita untuk memastikan kendaraan itu digunakan dengan efektif, efisien, dengan akuntabel, maka belanja BBM-nya harus kembali kita review supaya tidak terjadi pemborosan keuangan daerah ya. Itu jadi dengan level kita melakukan 4 pendekatan, misalnya kita melihat pertama pembuatannya, jenis BBM-nya, jenis barangnya ya, BBM jenis kendaraan. Jadi kendaraan yang tipe apa yang konsumsinya lebih irit ya, itu minibus itu sendiri. Jadi yang kedua, jenis BBM-nya yang paling irit itu adalah Pertamax, sekalipun memang dari aspek harganya jauh lebih mahal dari Pertalite atau premium, tapi dari segi konsumsi dia
menggunakan Pertamax sendiri, ya, Pertamax. Termasuk juga kalau kendaraan yang sudah di atas 5 tahun umur teknis kendaraannya, maka kita lihat kalau sudah di atas 5 tahun tentu lebih bagus dilelang dan diadakan yang baru atau melalui sewa ya, melalui sewa. Nah ini ada yang lebih ada lebih permasalahan ya ataupun diskusi di internal bahwa apakah mobil dinas, mobil pribadi ya, apakah mobil pribadi bisa kita masukkan belanja BBM ya, artinya kita kasihkan yang bersangkutan untuk belanja BBM sendiri ya. Tentu tidak bisa ya, karena itu mobil pribadi. Bisa saja posisinya mobil pribadi kalau mobil pribadi kita sudah masuk di grup ataupun di perusahaan rental. Jadi sudah kategori sewa ya, sewa itu sendiri. Jadi itu untuk menyiasati bahwa kita bisa menggunakan konsumsi BBM ya yang ada di DPA kantor dengan catatan posisi mobil pribadi kita sudah menjadi bagian dari unit usaha rental di tempat lain. Jadi bukan kita yang dikasih kupon BBM untuk melakukan belanja BBM di atas kendaraan pribadi. Tapi kalau bisa dia harus posisi kendaraan pribadi yang disewakan gitu, yang disewakan di kantor sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada moderator, dan selanjutnya kita akan lanjut di materi berikutnya ya. Dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk materi malam ini, yaitu RKS belanja BBM SAPD. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk materi dan lain-lain nanti akan kami share di grup dan di website CV Konsultan Indonesia, dan sertifikat dan materinya dapat di-download selain di grup. Untuk materinya dapat juga nanti di-download di website CV Konsultan Indonesia bersama dengan sertifikat kalian. Baik, itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Banyak terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.